semua, selamat datang di Foresight. Ya di sini dan inilah Foresight. Gua udah lama gak bikin video, hampir setahun lah. Udah lama gak bikin video dan gue beberapa kali di email oleh pihak YouTube Creators untuk selalu bikin video, dan entah kenapa psikologi gue belum sebegitu baik, dan alhamdulillah hari ini gue mau mulai lagi untuk membuat video. Di sini gue akan masuk ke chapter episode. Gue lupa lagi anjir nulisnya. Jejak pendapat. Gue akan masuk ke episode jejak pendapat tentang berita terbaru polisi bunuh suami dengan dibakar hanya karena judi online. Gini. Gue ngerasa bahwa sebegitu berbahayanya judi. Kan kalau dulu kan judi kan sebelum internet jauh sebegitu berkembang, sebelum ada sekarang kan namanya tuh slot dan lain sebagainya, judi itu sebenarnya tuh ada-ada aja. Entah pada waktu itu media belum sebegitu marak, media sosial belum sebegitu masif seperti sekarang. Dulu sebetulnya pasti banyak, pasti ada lah sebagian kasus-kasus pembunuhan, kasus-kasus penghilangan nyawa hanya karena judi pasti ada, dan persentase dikit besarnya, nah itu tergantung, relatif lah. Nah maksud gue mau ngebahas di sini tentang gue nggak habis pikir hanya karena judi online. Itu padahal si istrinya tuh sama-sama polisi loh, sama-sama polisi dia. Terus dia ngebakar suaminya. Ini kalau nggak salah ya, koreksi jika salah, silahkan koreksi jika salah di kolom komentar. Kalau nggak salah tuh si istri itu bakar suaminya setelah suaminya itu diikat dan dibakar pakai bensin. Terus dibakar dan nauzubillahi ya, si suaminya terbakar kepanasan. Nah, gue ngerasa bahwa kenapa judi online berbahaya. Judi online gini loh, hal-hal yang negatif, hal-hal yang memang menurut gue, kan kalau menurut agama gue judi kan maksiat ya. Hal-hal maksiat tuh sebetulnya tuh kenapa tidak boleh dideketin ya, karena memang seberbahaya itu gitu. Judi seolah-olah menjadi kebiasaan, menjadi candu gitu kan gini loh. Orang yang memulai judi ketika dia masang misalkan nih 100.000 nih. Judi masang 100.000. Terus dia kalah. Dia berpikir dong, si otak akan menstimulasi bahwa anjir gua rugi nih. Gua harus masang lagi supaya gimana caranya biar enggak rugi. Ya otomatis si otak berpikir logika, kalau ini masang 100.000 berarti gua harus dapatin minimal atau sama dengan 100.000 biar gua nggak rugi. Misalkan 100.000 gua udah rugi karena udah kalah. Ya udah masang lagi deh 100.000 biar dapat, atau masang 200.000 biar balik modal. Misalkan menang, dia akan ngerasa bahwa dia sebahagia pada waktu itu, bahwa dia akan ngerasa anjir nih gue ternyata menang. Ini kalau misalkan menang ya, ternyata gue menang nih 100.000 jadi 200.000 anjir. Nah dari situ si otak akan menstimulasi rasa candu dan menjadi kebiasaan. Slot lagi. Ya kalau menang, ya kalau kalah ya kan kita gak tahu. Kalau kalah ya balik lagi tadi. Orang akan merasa rugi. Karena apa? Karena dia udah ngeluarin duit secara cuma-cuma dan dia ngerasa rugi bahwa anjir gue kehilangan. Sebetulnya menurut sudut pandang gue bahwa judi itu mirip-mirip minjem duit. Menurut gue, kenapa mirip-mirip minjem duit? Kayak gini deh, kan kita lagi gak punya duit ya, terus kita pinjam duit orang seolah-olah kita punya duit, padahal itu tuh bukan duit kita gitu loh.
Tapi kita mengklaim bahwa ini duit gua. Terus akhirnya minjem, kan ini harus diganti dong. Nah, ketika kita ngerasa bahwa ini adalah duit kita dan kita merasa bahwa gak apa-apa lah, kita minjem duit si Ahmad misalkan, kita minjem duit si Ahmad, toh si Ahmad baik juga, nanti aja lah digantinya. Tidak lama berselang, seminggu, 10 hari, 2 minggu, sebulan, si Ahmad nagih terus. Kita seolah seperti dirampok, padahal itu tuh duit si Ahmad, bukan duit kita. Nah, menurut gua ada logic model di mana judi dan minjem duit itu mirip-mirip. Cuman kalau judi kita hilang uang dan kita ngerasa bahwa, jadi dibalik nih, kalau minjem kan kita dapat dulu nih, kalau judi kita ngasih dulu gitu, dan akhirnya ya harus dibalikin lagi gitu loh. Harus dibalikin lagi tuh, kalau minjem kan harus dibalikin lagi karena duit orang, kalau judi harus balik modal, jadi harus sama-sama balik gitu. Nah itu mungkin menurut sudut pandang gue. Jadi balik lagi ke tentang judi, gue ngerasa bahwa entahlah, gue sama sekali belum menyentuh, dan gue bukan, ya terlebih karena gue nggak ngerti juga tentang judi. Maksud gue tentang slot itu gue gak ngerti gimana cara mainnya, aturan mainnya gimana, beruntung tuh juga gimana, rugi itu juga gimana. Gue nggak terlalu ngerti lah untuk urusan itu. Tapi gue berada di lingkaran orang penjudi online gitu. Tapi gue nggak ngerasa bahwa gue terseret ke kasus judi itu. Enggak, gue selama itu gue suka ngelihat aja, gue nggak suka main. Oh ini gini. Karena gue ngerasa bahwa mungkin gue teringat flashback lah. Jadi gue terbesit, gue kan memang pada waktu itu, kalau nggak salah waktu gue SMP lah ya, mungkin gue belajar dari situ ya, dari peristiwa itu. Jadi singkat cerita gini, kalau nggak salah antara SMP kalau nggak salah. Dulu tuh waktu gue kecil tuh gue masih main kelereng tuh. Ini sebetulnya judi-judi juga. Tapi mungkin karena itu gue ngerasa bahwa gue punya resistensi lah terhadap bahwa ini tidak baik, ini tidak akan baik, dan ini tidak akan pernah menjadi baik gitu loh. Jadi gue pernah main kelereng, dan satu kelereng tuh pada waktu itu ya gue lupa deh, dihargai 1.000 rupiah. Terus pada waktu itu gue pernah menang, gue pernah kalah. Tapi pada waktu SMP itu gue ngerasa bahwa, dipikir-pikir gue ngerasa kayaknya gue bakar duit deh, karena kayaknya gue buang-buang uang deh. Iya, gue ngerasa gue menang. Ya kalau menang, kalau kalah ya rugi. Kalau menang pun gue akhirnya ngerasa rugi. Kenapa ngerasa rugi? Karena rasa ketagihan yang kita anggap bahwa itu membuat kita candu lah. Alhasil ujung-ujungnya rugi-rugi lagi. Mungkin dari peristiwa itu akhirnya gue resisten tuh terhadap perjudi-judian. Yang termasuk sebetulnya kayaknya ya, kemungkinan itu pun judi disebutnya. Gue waktu main kelereng. Nah singkat cerita, teknologi berkembang lebih jauh sampai pada saat ada judi online lah. Nah ketika marak judi online, gue ngerasa gini, pembelajaran kenapa judi itu merusak. Gue ngerasa bahwa rasa candu yang kan itu gini loh, uang hasil judi itu yang pernah gue rasain ya pada waktu itu. Kalau waktu gue main kelereng itu tuh mungkin kalau istilah dari nggak berkah kali ya istilahnya. Jadi gue pernah ngerasa bahwa gue dapat kelereng banyak tuh pada waktu itu. Dan pas gue jual kelerengnya, si uangnya pun ngerasa kayak nggak kerasa aja gitu. Kayak los begitu aja gue dapat duit tuh dari main kelereng itu, gue ngerasa kayak
oh ini, tapi nggak kerasa gitu. Nah seperti halnya judi online ini, kayaknya orang-orang tuh nggak kerasa dapat sekian, dibuang lagi sampai pada saat kan ngejual apalah. Dan pernah ada diberitakan, sorry, kan pernah ada diberitakan jual adu sampai di rumahnya tuh habis hanya karena judi online gitu. Salah satu faktor lain kenapa judi itu berbahaya, judi itu merusak ekonomi. Kenapa merusak ekonomi? Jadi gini loh, gua kan orang praktisi lapangan ya. Gua kan orang yang jualan makanan di lapangan. Bapak gua grosir, gua ada di toko. Dan salah satu faktor kenapa ekonomi melemah adalah salah satunya dengan judi. Yang dimana ketika kebutuhan pokok yang harusnya dibeli, misalkan si suami dapat gaji nih, 2 juta misalkan, 1 juta buat buat kebutuhan, terus tiba-tiba si suami pakai nih, otomatis kan perputarannya tuh enggak pada kebutuhan dong, perputarannya tuh terjadi di ruang lingkup judi online itu, di ruang lingkup slot itu, sampai pada saat gue ngerasa kayak, oh mungkin ini daya beli melemah, kenapa orang-orang nggak belanja ke grosir bapak tuh, ternyata usut anak-anak yang biasanya jajan itu nggak diberi uang oleh orang tuanya, terutama oleh ayahnya. Karena apa? Karena duitnya dipakai judi. Nah, itulah salah satu faktor kenapa judi itu seberbahaya. Karena apa? Karena bisa sampai melemahkan ekonomi. Nah, balik lagi ke kisah polisi yang bakar suami. Ya mungkin si istrinya tuh ngerasa bahwa udah beberapa kali mungkin sampai dia stres, sampai dia bingung, sampai dia kehilangan akal sehat, sampai akhirnya dia tega membakar suaminya. Ya mungkin semoga dari peristiwa itu semua bisa bisa lebih sadar diri lah, bisa lebih aware bahwa judi itu seberbahaya itu. Pertama itu karena tidak menutup kemungkinan loh, yang judi itu perempuan juga tidak menutup kemungkinan. Bahwa tidak menutup kemungkinan pun yang dibakar ya amit-amit juga ya, yang perempuan juga karena judi online. Jadi bukan tentang laki-laki atau perempuan, bukan tentang subjeknya, tapi bukan tentang siapa yang melakukan, tapi apa yang dilakukan. Karena katanya kerugian dari proses judi online ini kalau nggak salah tuh sampai berapa triliun gitu, sampai sebegitunya menjanjikan. Ya dari gua berharap bahwa pemerintah bisa lebih lebih adaptif lah. Ya gua nggak tahu bahwa kemudian ada pihak-pihak, ada oknum-oknum yang diuntungkan hanya karena jaringan judi yang tidak diblokir, atau ada mungkin loh ada praktek suap menyuap untuk melegalkan judi ini, atau mungkin ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tentang legalisasi judi online ini. Ya segeralah bertobat gitu, karena tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Mungkin itu aja video gua tentang jejak pendapat. Gua lupa lagi untuk closing. Terus terang, gua akan nyontek dulu buat closing. Jadi terima kasih sudah menonton. Like jika Anda suka, dislike jika tidak Anda suka, subscribe jika channel ini bermanfaat. Temukan keseruanmu di kolom komentar. Sehat selalu, Yazid di sini, dan inilah Forset. Bye bye. Selamat ketemu lagi di video selanjutnya.